Fusbolista Alek. Kembali lagi di Cuap Bikap bersama saya Bro Tio, dan sekarang saya diterima baik di rumah kediaman Pak Rahim Sukasa. Pecinta sepak bola nasional pasti sudah tidak sabar lagi lah. Sosok dengan beliau ini yang sudah profesional dan berkecimpung lama di sepak bola nasional. Selamat siang. Selamat siang. Pak Rahim. Waduh, jadi gugup ini ketemu salah satu saya sudah mengenal sosok Pak Rahim ini udah sejak saya sekolah pada. Pak, coba jelasin Pak, tolong dijelaskan terkait Bapak bisa kejeblos di dunia sepak bola Indonesia. Ya, pada waktu itu saya sekolah di Jerman kebetulan. Ya. Nah, biasa kan kalau orang sekolah di Jerman kan dia senang sepak bola. Ya. Memang sebelum saya sekolah di Jerman saya juga senang sepak bola di sini. Nah, di Jerman saya lihat sepak bola kan bagus ya. Jadi di mana itu Pak Jerman? Saya di München. Oh, Munich ya. Di Munich ya. Saya lihat di situ, lihat latihannya, lihat pertandingannya. Jadi saya, bagus sekali Jerman. Nah, jadi waktu saya pulang ke Indonesia, saya kebetulan waktu di Jerman tuh teman kakak saya, Bapak Edward Suryajaya Astra, ya. Itu tahu saya senang bola. Oh. Jadi saya ngobrol sama dia di sini, saya bilang, wah, tolong bikin sepak bola nih, bagus nih sepak bola. Itu tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Tahun 80. Oh, masih Jerman masih dibagi dua ya, terbelah dua ya? Masih Jerman Barat, Jerman Timur. Ya. Tahun 80-an kalau nggak salah, pas pulang gitu. Udah bikin aja Im, dia bilang gitu. Jadi saya bikin, waktu itu cari-cari kan pelatihnya siapa, ini. Akhirnya approach, dapat Dokter Endang Witarsa. Oh, Pak Endang ya. Dokter gigi Endang Witarsa. Ya. Nah, karena pakai dokter ini, saya tanya, timnya pakai nama apa nih? Saya tanya sama Astra. Pakai Astra boleh nggak? Nggak usah deh. Jangan pakai nama Astra. Karena ada dokter gigi Endang, pakai nama UMS saja. UMS. Tapi bukan UMS amatir. Ini UMS 80 namanya. Gitu, karena dia bilang sepak bola sebenarnya suka berantem, nanti kalau pakai nama Astra nggak enak image-nya gitu. Ya, betul. Udah saya bikinlah itu. Saya bikin itu, saya cuma sekali aja ketemu Om Willemnya gitu. Om Willem waktu itu ngajak bawa pimpinan-pimpinan Astra, anak-anak perusahaan Astra lah ya. Dia bilang sama saya, Rai mau bikin klub bola, kamu bisa budgetnya saya udah kasih, kamu bisa berapa gitu ya. Jadi semuanya udah komit sekian. Satu kali aja saya ketemu, beliau terus bilang tanggal berapa nih mesti masuk. Saya bilang kalau bisa tanggal 25 Om, saya bilang gitu. Soal tanggal 28 udah cair kan gitu. Udah gitu aja selesai semua saya bikin. Nah, kebetulan waktu Edward bilang sama saya, Im, kalau lu ini kan klub baru ya. Iya. Pokoknya lu kalau bisa 4 besar, gua kasih bonus. Itu dulu namanya Liga apa? Galatama atau? Galatama. Oh, masih Galatama ya? Galatama. Dikasih bonus. Dalam hati saya kalau 4 besar bisa saya nih bikin nih meskipun baru. Iya, kan? iya. Akhirnya saya ambil pemain-pemain suratin Ternate. Oh, Ternate. Saya ambil mayoritas lah dari sana. Sisanya pemain-pemain senior seperti Sofyan Hadi. Lalu saya ambil Beni Dolo almarhum. Oh, Pak almarhum Beni Dolo tuh sempat di UMS 80 juga? Iya, sama saya. Dia waktu back kiri. Pemain senior cuma 2-3 orang aja lah. Jalannya anak muda semua. Siapa dulu anak mudanya Pak? Yang tiba-tiba melejit masuk timnas waktu itu? Masuk timnas sih, saya lupa tuh siapa masuk timnas. Tapi kelasnya bagus. Buktinya kita nomor 2. Anak-anak muda semua. Dokter Endang kan ahli ya? Melatih anak-anak muda. Keras, disiplin keras, fisik keras, semuanya keras. Tapi kan baik untuk anak-anak itu. Ya. Akhirnya sukses kan gitu. Nah, sudah 2 kali nomor 2. Ada masalah waktu itu pertandingan terakhir tuh nggak salah. UMS lawan ada satu klub lah, saya nggak usah bicara. Udah dikasih penalti karena
kipernya udah jatuh, semua udah nggak ada, bolanya mau masuk ke gawang, ditip sama ada pemain belakangnya gitu. Itu kan kartu merah kan, orang itu dikasih kartu merah sama wasit, tunjuk kartu penalti. Itu waktu lawan apa, Pak? Adalah lawan apa gitu. Oh, Ketunjuk penalti, dikomplain sama ini tim lawan itu. Oh, iya. Sama bayangin itu wasit bisa tunjuk ke corner. Dalam hati saya loh, kau tunjuk ke corner, kenapa dikasih kartu merah pemain itu? Iya, Gitu iya. kan berarti ada pelanggaran kan? Tapi ya itulah terjadinya begitu. Akhirnya kalau kita menang kita juara. Itu berarti permasalahan wasit udah sejak lama dong berarti. Mau ngomong begitu udah dari tahun bahela kali itu. Kalau orang Sunda bilang tahun bahela udah ada tuh. Ayah wae kalau orang Jerman ya. Bahasa Jawa bahasa Sunda ayah wae dah. Gitu. Jadi ya udah. Nah, salah satu bos saya memang itu begitu udah pertandingan berakhir kan kita jadinya runner up. Yeah. Karena draw apa waktu itu. Kalau kita menang juara. Tanya sama saya, kenapa jadi begini katanya. Dia mengeluhkan itulah kerja itu. Kedengaran orang dia ada orang PSSI, saya juga nggak sebut nama lah, mau pakai bahasa Belanda. Tapi kan kita ngerti bahasa Belanda. Ya, bos saya apalagi lebih ngerti lagi. Iya, paham. Pokoknya dia bilangnya begini, kalau nggak senang bubarin aja. Apa? Kalau nggak senang apa gitu. Itu yang ngomong pengurus PSSI. Iya. Tapi bahasa Belanda. Iya. Langsung itu juga dibilang, Him, besok ke kantor Him ya. Iya, ke kantor. Datanglah saya ke kantor. Tapi saya ada feeling nih. Bener. Him, kita bubar aja deh Him. Percuma kita membina pemain begini, tapi begini kejadiannya. Oh, gitu. Paham. Jadi selesai lah. Jadi cuma bertahan berapa lama WMS? 80? 5 tahun. 5 tahun dari 80 berapa? 80 sampai 84, 85. Habis itu setelah WMS? Pelita Jaya. Oh, Pelita Jaya. Itu sampai kapan sih Pak Pelita Jaya kalau boleh tahu? Pelita Jaya, saya sebetulnya terus terang hilangnya tuh saya nggak tahu kapan karena saya sakit waktu itu di Singapura. Oh. Tahun 2000, saya sakit kan tahun 2012 ya. Iya. Nah, saya sakit itu mungkin tahun 2004. Waktu itu kalau nggak salah terus dijual apa kemana saya nggak tahu hilang aja itu. Kan Pelita Jaya ini kan klub Musafir ya Pak. Maksudnya pindah-pindah. Kalau aku pindah-pindah saya nggak ikut tuh. Oh. Saya nggak mau karena kamu bilang klub Musafir, saya nggak mau. Saya mau Pelita Jaya Jakarta. Iya kan sempat Jakarta, Solo, Krakatau Steel, Cilegon ya, terus Purwakarta. Purwakarta terakhir saya masih ikut tuh Purwakarta. Karena Purwakarta nggak ada orang lain, saya ditunjuk, saya dipanggil bos. Safi Sali kan pernah main kan ya, kalau nggak salah Safi Sali di Pelita Jaya. Iya. Ya, terakhir saya lihat itu Pelita Jaya Safi Sali itu. Ya. Jadi setelah UAS bubar, saya ketemu Pak Anirwan Bakri, kebetulan teman dari kecil. Ya. Waktu itu diajak ngobrol-ngobrol, saya bilang, bos kan perusahaan udah besar, kalau bisa ada sosialnya, tapi bukan sosial kasih duit, sosial bisa untuk kepentingan negara juga. CSR gitu. Lah istilahnya. Nah, CSR. Tapi dia langsung jawab, oke deh, saya pikir bercanda tadinya, kan orang bikin klub bola kan tanya budget ini, dia enggak, oke dong, buat aja. Saya pikir bercanda, saya diem aja. Atau nggak seminggu, dia telepon. Gimana? Udah oke belum? Saya tanya lagi, apanya? Loh, kan lu mau bikin klub katanya. Aduh, gue lagi coba-coba nyari. Padahal waktu itu baru awal sekali itu. Saya cepet saya bikin bla 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 bla. Dapatlah kita 11 pemain. 11 cuma dapat. Bayangin, pemain baru semua. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 85 awal. Itu 85 itu saya disuruh bikin klub itu. Nah, yang menarik ini kan 11 pemain baru semua. Itu siapa aja Pak yang Bapak masih ingat? Enggak 10, enggak 11 ya? Dari Pelita Jaya itu. Waktu dari Pelita Jaya itu kan nggak tahu bagaimana beberapa pemain senior itu denger. Saya juga nggak cerita-cerita kan, dia cuma denger aja. Terus datang ada Bambang Nurdiansyah, Pak Bambang Nurdiansyah, Mundari Karya,
ada Ruli Nere, Legend semua itu Pak. ya top semua. Tunggu siapa lagi ya? Kemudian Maman Suryaman gitu ya. Sisanya Diklat Ragunan. Dan ada Henry Susilo dan ada bekas UMS 80. Siapa yang bekas UMS Pak? Dulu Sofyan Hadi juga masuk nggak? Enggak ya? Enggak. Nasir Salasa, Chris Wakano. Chris Wakano nggak masuk berita. Nasir Salasa masuk. Chris Wakano masuk nggak ya? Saya lupa. Nasir Salasa masuk. Ada Lisa Holet, ada gitu ya. Nah, jadi mix antara 5-6 pemain Diklat Ragunan, 3-4 pemain senior, 3-4-5 pemain ex UMS. Jadi berapa tuh? 15 lagi. Ya. Tadi awalnya 11. 11. Awalnya 11 jadi 15. 15 akhirnya jadi 21 lah. Jadi pemain saya 21 akhirnya. Nah, waktu itu saya ditanya sama bos, Sim, kalau mau bikin juara berapa lama? Saya bilang, kan ini klub baru, ya kan 5 tahun nih, bos. Lama juga ya? Iya, pembinaan itu kan World Cup to World Cup. Yes. 4 tahun gitu. Jadi kita membina pemain muda saya. Pemain muda saya semua masuk tim nasional. Alexander Saununu, Imade Pasek, Noah Meriam, siapa lagi ya? Heri Setiawan, Bongo Pribadi, Iwan Setiawan. Bongo Pribadi yang sempat ke PSIS kan ya? Iya. Yang zamannya Tugio itu kan? Dari Pelita Jaya juga awalnya. Awalnya Pelita Jaya. Jadi hampir semua pemain Diklat Ragunan yang masuk ke saya boleh dikata dari tim nasional. Jadi bukannya gitu, Suraib, ini pemainnya pemain nasional, bukan pemain nasional, dari nggak pemain nasional, dari pemain nasional. Gitu. Siap. Kalau pemain seniornya kan cuma 2-3 orang aja. Iya, benar. Ya, dibantu sama yang muda-muda ini. Ya alhamdulillah jadi semua, dan alhamdulillah pemain-pemain senior ini kita didik nggak sombong, tapi mengayomi anak-anak muda ini. Jadi klop, kompak dah. Kipernya Bejo itu kan, Diklat Ragunan kan. Nah, itu kipernya. Terus ada Doni Latu Perisa, kiper itu. Saya punya kiper Hermansyah. Hermansyah ya. Iya. Tapi kiper itu bersaing tapi bersahabat. Iya, betul. Karena saya kan ngerti pemainnya ini 1 lawan 1, jiwanya saya ngerti. Karena saya kan bukan pengamat. Ya. Saya ini pelaku. Jadi saya di lapangan. Saya jam 6 pagi udah di Sawangan kok. Sudah di Sawangan udah di Jakarta Timur, daerah situ Cibubur. 6 pagi Pak. Orang juga baru bangun di sana. Tapi saya udah datang. Jadi saya tahu persis nih. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Jadi saya tahu persis. Kalau lagi mau bertanding umpamanya, warming up kan mereka di ruang ganti lagi pemanasan sendiri gini. Saya udah tahu nih. Ini orang lagi gamang atau lagi gimana. Saya bilang sama Coach Benny dulu, Coach, ini orang kalau dia kiper, umpamanya dia kiper ya, bola gampang, tangkapan pertama lepas-lepas ganti. Ya. Kenapa bos? Pasti ini orang ada masalah. Ya kurang konsentrasi lah. Ya kurang konsentrasi. Jadi pemain-pemain Pelita Jaya dulu nggak ada yang lepas sepatu. Karena saya fair. Semua bagi saya pemain utama semua. Cuman peraturan kan cuma 11. Ya. Jadi yang 11 itu yang main. Tapi anytime pemain itu jelek juga saya ganti langsung. Saya bilang sama coach. Tapi coach kita kan udah kerja sama coach kan. Jadi dia juga ngerti gitu. Nah, yang saya menarik ini gini Pak Rahim. Waktu itu kan mungkin sampai saat ini ya di Liga Indonesia ini jeleknya adalah keterlambatan gaji. Nah, waktu di Pelita Jaya ini saya nggak pernah mendengar tuh keterlambatan gaji. Itu apa tips bagi Pak Rahim itu? Kok bisa pemain bisa sejahtera, bisa pembayaran gaji bisa tepat waktu? Jadi begini, kita manage harus jujur. Sama owner tuh harus jujur. Nggak boleh kita cheating uang tuh nggak boleh. Buat apa? Cheating uang. Sepak bola ini kan udah ketahuan untuk apa. Iya, betul. Ya kan, kalau kita cheating kan pemain sepatunya musuhnya Adidas dibeli di sepatu apa, kan komplain pemain. Iya. Jadi kita nggak boleh cheating dan kita harus membuat owner tuh percaya sama kita. Dan pemain percaya sama kita. Jadi saya bilang sama pemain, saya
dalam soal disiplin keras, dalam soal latihan keras, dan saya keras. Tapi begitu selesai semuanya, kita ngumpul-ngumpul di ruang makannya, kita ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol seperti kita bersaudara aja. Iya betul. Profesionalitas lah. Iya, kayak kakak adik atau orang tua sama anak, sama-sama. Tapi kalau latihan, lu jangan macam-macam. Ya. Lu yang bener, jangan ketawa-ketawa, serius. Gitu. Ya, kan cuma 1,5 jam, 2 jam. Ya. Jadi saya melakukan disiplin gitu sama itu, dan saya berjuang sama owner. Bos, ini begini, masalahnya kan saya yang tahu. Adanya tadi berapa wasit lah, ini, itu, ini. Kita jangan lakukan gitu-gituan deh. Yang kita lakukan, kita bikin kesejahteraan pemain. Nah, itu yang supaya pemain nggak bisa dihasut-hasut sama orang. Yang saya kepo itu tuh Pak, yang maksudnya kok hebat gitu, maksudnya hebat dalam artian nggak pernah tuh saya baca berita di dulu kan saya baca beritanya tablet bola, GO apa itu kan sportif atau apa tuh nggak pernah ada tuh pemain Pelita terlambat gajinya, selalu on time gitu. Jadi begini, Pelita punya bonus. Ya. Klub, bonus klub tuh nggak besar di zaman dulu, 250.000 apa kalau menang, atau 500.000 dia kalau menang. Ya dulu mah gede, udah besar kan. Zaman dulu itu ya. Saya nggak paling besar, karena saya maintain antara klub lain yang nomor 1 siapa, bonusnya, yang paling bawah berapa, saya tengah-tengah aja. Ya. Jadi saya nggak manjain pemain Pak, sama sekali saya nggak manjain, tengah-tengah aja. Tapi untuk mensejahterakan pemain itu kan agak kurang gitu ya. Jadi kita bicara sama bos, owner bilang, hey, pernah nih owner nih, saya juga kaget. 1 gol 5 juta. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Tahun berapa itu ya? 2000-an udah? Belum. Kamu kan masih 19-an kan tuh. 88 ke Pak. Itu 5 juta Pak, tahun 88? 5 juta. 1 gol Pak. Saya pikir 1 gol 5 juta untuk 1 tim. Ya kan? Jadi yang main berapa, yang cadangan berapa, sisanya harus patungan untuk orang kitman, atau orang yang di asrama, kita harus kasih juga, kan dia kerja juga. Saya kaget, 1 juta. 5 juta untuk 1 tim, Pak. Enggak, untuk 1 gol. Jadi pemain kalau mau ngegolin 1, kasih 5 juta. Kalau selisih 2, 10 juta. Namanya pemain, saya datang juga langsung ke pemain. Ini ada kabar gembira nih. Oh, ini fakta baru ini, sobat semua nih, belum ada yang tahu nih. Iya, ada kabar gembira nih. Kenapa? Bos Pak Nirwan Bakri bilang 1 gol 5 juta. Untuk 1 tim Pak. Bukan 1 tim, saya pikir juga untuk 1 tim. Untuk kamu seorang 5 juta, kalau 1 gol, kalau selisih 2 gol 10 juta, kalau selisih 3 gol 15 juta, terserah kamu aja maunya berapa gol. Kalau kamu mau cari duit ya di sini, saya bilang. Hasilnya berapa Pak? 5-0. 5-0. 25 juta tahun itu. 25 juta Pak. Tapi untuk pemain, saya sih nggak pernah minta-minta saya. 25 saya cukup digaji, bagi saya udah cukup lah. Yang penting kan kita namanya kerja sama orang kan bukan untuk cari kekayaan. Kita kerja sama orang untuk cari kecukupan hidup. Saya sih prinsip itu. Saya cukup hidup, ya udah. Kalau kita mau kaya ya kita jadi pengusaha. Kalau kita kerja sama pengusaha ya kita bukan mau cari kaya, cari kecukupan aja. Jadi anak-anaknya dapat 25 juta Pak. Anak-anak Pelita Jaya yang di PSSI lagi di testing kebetulan komplain, kan dia nggak main. Wah, kita keluar aja dari PSSI nih, kita balik lagi ke klub aja. Saya bilang nggak bisa gitu, kamu tetap aja di PSSI. Nanti kan juga dapat rezeki kalau kamu kembali lagi. Jadi sejak itu ada bonus klub, ada bonus khusus. Ini saya baru tahu ini Pak, ini benar-benar baru tahu ini. Yang bonus khusus itu bukan 100.000 Pak, minimal 1 gol 1 juta. Dahsyat itu. Dahsyat. Jadi bos itu luar biasa Pak. Saya udah kayak uang, istilahnya kayak di Eropa lah gitu Pak ya, bonusnya kan. Di Eropa kan nggak ada bonus juga, sesuai kontrak aja. Di sini kan nggak ada kontrak bonus, bonus klub. Bonus khusus kan kebijakan dari owner. Nah, disitulah kita anak-anak mulai. Tapi saya ajarin sama anak-anak juga. Pertama tuh saya kasih cash semuanya. Dapat bonus besok cash, bonus besok cash. Namanya anak muda Pak, dikasih cash. Habis gitu aja lah.
mobil, beli kaset yang kalau dipasang kencang tuh mobilnya bisa gini-gini tuh. Karena dum kencang sekali kan, Iya, iya. goyang-goyang. Kalau di kamar anak-anak yang di Sawangan tuh kan temboknya terdiri dari apa tuh namanya? Baja lagi apa? Bata. Bukan triplex apa tuh namanya? Oh, triplek gitu gitulah ya. Kayak gitu kan? Kan bergetar itu rumah. Iya. Duh, saya aja nggak mau beli karena nggak mampu kan, mahal kan tuh. Jadi dulu kalau kamu ke Pelita Jaya lihat udah kayak di Eropa, mobil semua Pak. Anak-anak Pelita Jaya itu mobil, ada yang nggak bisa nyetir juga punya mobil. Iya. Berarti dia pakai supir dong kalau nggak bisa nyetir. Nggak, supirnya tuh temennya. Tapi lama-lama dia belajar nyetir sendiri gitu. Malah kadang-kadang iseng-iseng temennya didorong tuh mobil masuk ke kolam renang. Jadi ketawain semuanya, tapi tarik lagi. Gitu. Ini belum ada dimanapun ini coba semua cerita begini nih hanya di Cuap Bikap ini. Ini jarang-jarang ini, ya, jarang banget. Semuanya itu kesejahteraan, alhamdulillah Pak. Sampai sekarang ini Pak, kita udah mau segini, anak-anak itu udah jadi pelatih nasional, jadi pelatih klub dan lain sebagainya. Kalau saya panggil datang Pak. Pengen ngomong nih, ada perlu nih, datang. Saya mau ini. Pokoknya saya juga kan seperti ini, kalau saya baik sama orang juga akan baik sama kita, kan gitu. Betul. Ya kan, jangan kita lagi di atas sombong banget. Wah, begitu, itu bahaya. Dunia berputar, besoknya dia yang di atas, dia nggak ngeliat kita lagi gitu. Kalau sekarang kan anak-anak ini semua udah jadi orang semuanya. Anak-anak Pelita Jaya yang nurut sama saya, yang pokoknya dia follow lah sama saya. Punya rumah semua Pak. Punya rumah semuanya. Bagus rumahnya. Kadang-kadang saya yang cari. Kadang-kadang kalau kita nggak cariin, asal-asalan anak-anak muda namanya. Iya. Saya bilang nggak. Terakhir itu saya giniin. Uang saya kunci. Tapi lu tulis. Hari ini bonusnya 5 juta. Tulis. Lu kan menang 5-0. Lawannya klub lemah. Dapat 5 juta. Lu dapat 3 juta. Jadi kalau dihitung satu kompetisi kan banyak Pak ya. Jadi lu hidup dari bonus klub aja. Ini simpan akhir tahun. Kalau lu jadi juara dapat bonus lagi dari bos kan gitu. Nah, udah dapat semua. Jadi uang itu nggak hilang Pak. Karena ada di saya semuanya. Jadi begitu selesai jadi juara, tanya, kamu mau apa? Mau mobil nggak? Kamu udah punya mobil. Saya bilang, kamu mau tinggal di mana? Di Jakarta atau pulang ke daerah kamu? Saya mau pulang ke daerah. Ada yang ada yang anak Ternate tuh yang mintanya ini kapal yang apa tuh? Ya, kayak gitu ya. Bukan kapal penumpang untuk dari pulau sini ke pulau sini. Ferry kayak macam kapal ferry gitu. Bukan ferry sih, kapal apa? Kapal apa? Bukan kapal pesiar. Speedboat. Bukan speedboat, kapal tapi yang dari kayu kali gitu ya. Oh, tapi macam kayak kapal tongkang gitu ya, macam gitu. Ya, kapal begitu, kapal untuk ngangkut teman-teman anak-anak. Ya, orang dari pulau sini ke pulau sana. Paham. Kita kasih uangnya, beli. Ya, untuk masa depan kan, gitu. Teman ada yang orang di Bali mamanya mau apa angkot gitu, beli angkot dia bisa 10 angkot dia punya, kan lumayan maksudnya untuk. Ya dulu Bali masih ada angkot, sekarang udah nggak ada Pak. Ya, mesti hidup kan, gitu. Bisa hidup lah gitu. Ada yang tinggal di sini mau rumahnya juga yang bagus, nah ini sisa uangnya, nah kamu simpen nih. Jadi kita manage juga, kita bantu manage anak-anak muda dan dia terima dengan baik. Benar. Nah, jadi Pelita Jaya itu sukses karena kesejahteraan pemain itu sangat disupport sama owner, sama Pak Nirwan Bakri. Jadi sampai sekarang juga anak-anak itu cinta benar sama Pak Nirwan Bakri. Karena dia tahu bagaimana Pak Nirwan dulu membuat kesejahteraan mereka. Dan alhamdulillah sama saya juga, mereka juga cukup hormat. Karena dia tahu saya yang berjuang untuk semua itu. Dan saya bukan manajer yang datang hanya untuk main atau gitu. Saya jam 6 pagi mereka belum bangun, saya udah datang di Sawangan. Pulang jam 6, selesai jam 9 latihan. Saya ke Bakri kantor. Jam 2 saya balik lagi ke Sawangan. Jam 4 mereka latihan sampai jam 6. Habis jam 6 selesai, habis mandi, mereka ada makan semua, baru saya pulang. Saya pulang karena jam 7, jam 8 gitu. Tiap berapa tahun tuh Pak? Tiap hari. Saya begitu. Jadi gini,
membina tim itu nggak gampang. Bener. Pengorbanan. Orang kan taunya ini Pak, suksesnya aja, tapi Iya. nggak melihat perjuangannya, prosesnya itu. Sama milioner-milioner kita nih sekarang ada di. Kan dilihatnya sekarang. Tapi tanya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu apa? Ada yang jadi supir, ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi dia fight, jadi miliar. Jangan lihat sekarangnya dong. Ya kan? Perjuangannya kita lihat. Kayak kita saya gini, hujan, panas, kita di lapangan. Oh iya Pak, prestasi terbaik Pelita selama Bapak pegang itu apa Pak? Nomor 4 Asia. Oh itu ya, Champions ya? Apa? Championship Asia. Championship ya? Iya. Tahun berapa itu Pak? 90-an itu. Jadi gini, kalau dulu kita mau Championship Asia, kita harus juara ASEAN dulu. Oh waktu itu berarti Pelita juara ASEAN ya dulu? Juara coy, jelek-jelek begini. Ngalahin apa dulu Pak? Semuanya klub ASEAN kita kalahin. Bukan, maksudnya sebelum kita juara ASEAN, kita mesti juara Indonesia dulu kan? Ya, ada Baktero Sasana atau Muang Thong United atau klub. Namanya saya lupa, tapi juara Thailand, juara Malaysia, juara Singapura, juara Myanmar, semua kita kalahin. Soalnya kan kayak generasi saya gini, milenial dan Gen Z kan masih belum tahu nih prestasi terbaik Piala Pelita Jaya. Makanya saya bertanya ke Pak Ahim kan. Jadi biar ingatan pecinta sepak bola tuh, kita dulu tuh klubnya bagus loh, ada namanya Pelita Jaya gitu. Kramayuda juga pernah. Kramayuda ya? Kramayuda juara 3 dia. Tapi dia bukan juara ASEAN waktu itu kalau nggak salah. Dia nomor 2, tapi Thailand mengundurkan diri. Jadi Kramayuda yang mewakili. Nomor 3 dia. Kalau saya nomor 4. Tapi saya juara ASEAN. Oh, mantap. Terus, dan di situ juga kita punya pengalaman bahwa kalau kita mau bertandingan internasional, makanya kayak sekarang nih pertandingan internasional, kita mesti punya plan A, plan B, plan C. Nggak bisa kita cuma satu itu aja ya. Iya, nggak bisa. Gitu. Dan kita mesti gini loh, kalau kita membina, kita ini mesti ngerti di dalam olahraga itu nggak ada menang terus, nggak ada kalah terus, nggak ada draw terus kalau sepak bola. Dan kita harus fair. Di mana kekuatan kita, di mana kekuatan lawan. Tapi kalau saya ditanya, lawan lebih kuat ya, saya bilang, gimana, mampu nggak lo lawan itu? Saya akan bilang, oh kita akan fight, saya nggak akan bilang gitu. Saya akan bilang, I do my best. Lebih halus lah gitu. Kalau kita fight, kita bisa, kan udah apa namanya, udah diperhitungkan. Betul. Kalau sekarang saya melawan juara Jepang gitu, kita kan udah tahu, mainnya di Jepang, bulan Desember, dingin pula kan? Iya. Ya kan, tuh anak-anak kedingin, itu bola kayak batu tuh, kalau lagi bentar gitu. Tapi kita nggak bisa bilang, aduh, nggak mungkin menang, kan nggak bisa gitu. Ya, I do my best saja. Jangan bilang, oh kita akan berjuang atau kita akan fight atau nggak perlu terlalu banyak ngomong lah. Jadi kita cukup I do my best saja gitu. Terus akhirnya Pelita bubar itu gimana Pak? Saya cukup sedih juga itu. Saya juga nggak tahu karena saya lagi di rumah sakit. Bapak nggak dilibatkan sama sekali begitu? Saya nggak dikasih tahu. Saya cuma dikasih tahu waktu itu ketua umum Pelita Jaya bilang masa apa gitu. Saya pikir oh ya udah. Tapi saya nggak tahu. Cuma saya lihat waktu saya di Singapura, saya baca di media yang dari sini dikasih, kok Pelita nggak ada ya? Iya. Rankingnya tuh nggak ada. Jadi saya pikir, oh Pelita turun ke divisi 2 nih, saya pikir gitu. Ternyata nggak ada. Atau emang udah dijual. Iya. Jadi Madura United apa kalau nggak salah? Iya benar. Jadi gitu. Jadi saya juga nggak. Saya sedih juga terus terang. Kan saya bikin Pelita dari nol. Benar. Dari nol. Dari nyari-nyari ke Cirebon, nyari-nyari gini, dapetin Henry Susilo. Sekarang jadi pelatih di mana Henry Susilo? Sriwijaya atau Medan Padang gitu. Belum tahu aku lupa itu. Aku ingat dia pernah ngelatih Persiba Balikpapan lah kalau nggak salah ya. Ya Henry Susilo, terus satu lagi itu, aduh siapa anak muda tuh orang Sunda tuh, tapi sekarang di mana ya? Egy Megiansah bukan? Bukan, Egy Megiansah kan anak Sawangan. Oh. Ini, aduh lupa saya namanya. Bagus tuh mainnya tapi sekarang udah kawin deh. Terus akhirnya kan Bapak udah nggak di Pelita Jaya nih, sekarang kan kabar terbarunya adalah Bapak Pak Rahim ini adalah CEO Brisbane Roar ya, masih? Di Brisbane Roar. Jadi gini, 2015 saya sembuh. Sembuh. Belum sembuh sebenarnya. Tapi saya pura-pura sembuh. Saya lumpuh kan.
Saya sakit itu lumpuh. 3 tahun saya lumpuh. Kena virus GBS namanya. Oh, pantes waktu itu kok hilang peredaran sama Ya, Pak Rahim. jadi kena Guillain-Barré syndrome istilahnya. Sarafnya mati saya. Orang-orang biasa sampai pinggang, saya sampai tenggorokan. Waduh. Terus? Jadi ini saya dibolong-bolongin semua nih. Jarum udah berapa ratus jam, tapi Singapura memang hebat. Nggak ada bekasnya kan? Nggak ada. Ini pun juga nggak ada. Nggak ada bekasnya. Ya, bagus lah Singapura. Kalau di sini mungkin saya udah mati kali. Aduh Pak, jangan ngomongin kesehatan di Indonesia. Ya, tapi teman-teman saya yang lihat saya itu semua bilang, waduh udah ngalaman lagi nih. Ngomong sama teman-teman saya kenal, saya tahu ceritanya sesudah saya sembuh gitu ya. Tapi sesudah 3 tahun saya udah bisa berdiri, udah bisa jalan pelan-pelan. Bos panggil saya, si mau kerja nggak? Waduh mau lawan. Kalau nggak kerja kita income dari mana? Gitu. Saya bilang masih mau lawan. Ke Australia mau nggak? Oke, Wan, ke Australia. Jadi saya kalau menghadap beliau, saya kuat-kuatin diri dulu gitu. Karena saya masih jalan, masih miring-miring kan. Iya kan? Paham. Jadi begitu. Masa pemulihan lah. Iya, jadi begitu saya dipanggil, saya masuk kan, wah seolah-olah bisa begitu dekat-dekat pintu langsung duduk aja. Pulang juga begitu udah selesai berdiri, jalan tek keluar pintu, pegangan tembok deh. Supaya nggak kelihatan kan gitu. Ya alhamdulillah saya di Brisbane Roar saya selalu 3 besar kan. Itu dari kapan Pak ya? 85. Enggak, Brisbane Roar itu. Maksudnya di Brisbane dibeli sama waktu itu termasuk saya sama Aldi Tahir yang utama itu tahun 80. Brisbane Roar 2010. Oh 2010. Nah, waktu itu cukup lama juga berarti ya Pak? Lama. Beberapa tahun, 2010 sampai 15 tahun. 15 tahun. 2010 lalu waktu itu kita pegang waktu sama Pak Dari Taya tuh juara kita 2 kali juara 2 elik kan ya? Elik yang ibaratnya kalau di Indonesia Liga 1-nya. Iya. Gitu. Jadi kan saingan utamanya kan Perth Glory itu sama Brisbane United ya kalau nggak salah ya. Lawannya kan Brisbane Melbourne Victory, Sydney FC, itu besar lah. Ya. Kita termasuk sedang-sedang lah. Ya. Gitu. Tapi ya pada waktu lumayan dah waktu saya pegang terus Pak Dari udah nggak pegang, lalu saya pegang 85 bisa sembuh sakit 3 besar. Sebetulnya saya bisa juara tuh. Kok 85 Pak? 2015. 2015. Putaran pertama tuh kita nomor 1. Beda 12 poin. Putaran kedua pemain saya diambil tim nasional Australia under 23 untuk Olimpik. Udah deh. Diambil 3, 4 kali main, kalah 4 kali. Main pokoknya berapa kali main, kalah 4 kali. Jadi kan 12 kalah. Poin 12 kesusul sama yang nomor 2 tadi kalah 12, sekarang kesusul. Malah dia lebih 1 poin lebih menang dari kita. Pertandingan terakhir lawan Melbourne Victory, kalau kita menang kita juara. Kita seri. Kalau seri itu siapa yang juara? Melbourne. Oh, Melbourne. Sydney salah satu deh. Kita juara. Kita seri. Jadi kan kita dari nomor 3 karena nomor 2 sama kita sama poinnya, kalah goal average. Gol selisih ya. Jadi kita nomor 3. Tapi masih 3 besar selalu. Di Australia itu kalau kompetisi dia maunya tuh kalau bisa kita minimal 6 besar. 6 besar. Karena kalau 6 besar kita ikut championship. Championship itu seneng karena ada final kan. Orang Australia semua dibikin begitu kok. Jadi nomor 3 saya tandingnya nomor 5, nomor 4 lawan nomor 6. Nah, yang menang diundi lawan nomor 2 atau lawan nomor 1. Yang menang final. Gitu. Itu nonton kalau kompetisi nonton 10.000, 7.000. Ngomong-ngomong Pak, Fire Strike di Brisbane Roar ya? Apa? Fire Strike. Ya di Brisbane Roar. Tapi sekarang nggak dipasang-pasang. Kenapa dia Pak? Nggak tahu. Menurun sekali permainannya kalau saya lihat. Sedih. Tapi asal juga dia bagus waktu di Bahrain. Bagus kan, dia bikin gol yang bagus. Tapi habis itu kan dia nggak bikin gol lagi. Nah ini kan saya udah nyenggol-nyenggol Fire Strike nih. Berarti dia masih layak dipanggil timnas nggak kira-kira Pak? Saya nggak tahu. Nggak menurut persepsi Bapak yang pernah berkecimpung lama lah di Indonesia gitu. Masih layak nggak jadi lini jadi begini kalau menurut saya, kita senang
kalau ada atlet yang mau naturalisasi. Ya. Kita seneng kan? Tapi bukan berarti lu naturalisasi, lu jadi pemain nasional. Ya. Nggak harus lu naturalisasi jadi pemain nasional, nggak harus. Nggak harus. Mainnya di mana dia di luar negeri? Kalau di klub papan divisi 2, papan bawah pula, ya nggak usah jadi pemain nasional lah. Jadi kita jangan terlalu merendah-rendahan diri juga. Ya, inferior lah ibaratnya. Iya, sekarang saya mau ngambil pemain yang nggak jelas dari mana, tapi pemain nasional. Kan terus saya nggak mau ngomong. Tapi mana kan sebelum ini pemain dari Belanda datang, pemain nasional, atau di Belanda aja dia bukan pemain di mana-mana. Iya, ya. iya. Tapi waktu zaman Sintayong udah bener bahwa pemain-pemain itu mainnya ya lumayan lah, bukan main di kelas atas, tapi lumayan lah. Nah, saya maunya kalau memang dia naturalisasi, kita seneng. Tapi kita mesti lihat, dia pantas nggak di tim nasional. Jangan hanya karena dia bule, emangnya orang sana semuanya bisa jago main bola? Kan enggak. Sama dah kita orang Indonesia. Emang kita semua jago bulu tangkis? Kan enggak. Pengen bulu tangkis bisa. Bisa. Tapi jago belum. Mahir belum tentu mahir. Ya, jangan kita jadi pemain nasional bulu tangkis di Jerman atau di Inggris, itu kan nggak bisa gitu. Maksudnya juga pemain naturalisasi ini kita juga harus lihat kelasnya di mana. Kalau memang dia kelasnya pantas untuk tim nasional di sini, is okay. Tapi kalau dia mainnya di papan bawah, divisi 2, papan bawah pula, atau nggak pernah main pula, gitu, ya janganlah, orang lu juga nggak pernah main. Iya benar-benar. Gitu. Nah tadi kan Pak Rahim udah nyebut Sintayong nih, Bapak menyayangkan nggak pemecatan, ya ibaratnya kalau PSSI bilang pemberhentian lah, tapi kan dia udah diperpanjang kontrak 2027, tiba-tiba diberhentikan lah istilah PSSI ya. Nah menurut Bapak, Pak Rahim ini sangat menyayangkan atau sudah tepat putusan federasi ini? Gini, soal memberhentikan pelatih itu memang wewenang dari pimpinan federasi. Yes. Anytime dia boleh ganti, boleh panggil orang lain, tapi yang penting itu timingnya, waktunya. Setahu saya, Sintayong udah dikontrak Oktober, sampai 2027. Berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun. Sebulan berapa gajinya? Kalau nggak salah, gambaran kemarin 15, setahun 15 apa? Pokoknya belasan M lah setahun itu. 12-an berarti mungkin setahun setengah ya. 1,5 miliar lah. Mungkin. Atau 1 miliar lah. Sebulan. Setahun kan 12 miliar. 3 tahun 30. Pokoknya kemarin info yang saya dapat itu kompensasi Sintayong sebenarnya 60 M. Karena kan sampai 3 tahun. Nah itu berarti setahun 20 lah. Kalau 60 M. Untuk Sintayong dia senang-senang aja. Iya. Gue dapat 6 juta dolar, 5 juta dolar kan. Iya. 4 juta dolar. 4 juta dolar. Iya kan? Nggak kerja. Ya kan? Dia pulang dia beli villa kali di Korea gitu. Jadi maksud saya kan sayang uangnya. Maksud saya Sintayong itu dan prestasi timnas lagi nggak jelek. Iya lagi nggak jelek, lagi berkembang banget lah. Lagi berkembang kan. Dan terakhir menang lawan Saudi. Saudi 2-0 itu sejarah pertama itu. Kan senang semua orang. Iya. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa diberhentikan. Kalau lagi down, oke lah kita ngerti lah. Tapi dia lagi up, tim juga lagi lumayan bagus. Kenapa tinggal 2 bulan lagi? Kenapa sih nggak sampai tunggu 2 bulan lagi? Gitu loh. Kalau sampai 2 bulan lagi gagal atau gagal kita nggak tahu. Tapi paling enggak kita udah mencapai prestasi ronde ketiga. Itu udah bagus lah. Ya. Next time better. Karena saya prinsip gini, saya ingat betul apa yang dikatakan Bapak almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar. Yes. Waktu dia ketua KONI pusat. Yeah. Waktu itu saya kalah atau apa, dia bilang, saya dipanggil sama dia, Rahim, kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Itu dia bilang, sampai sekarang masuk di kepala saya tuh. Bener juga, dalam olahraga nggak ada menang terus, nggak ada kalah terus. Kalau kalah bisa menang lagi besok kan. Yeah. Jadi kemenangan itu adalah, kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. You can bet next time better. Itu ada saya. Makanya saya pikir kalau kita kalah, ya kita akuin aja kita kalah. Yeah. Kita jujur loh, kita kalah karena lawan lebih baik.
Kalau kita menang, ya memang kita menang. Berarti kita lebih baik dari lawan, gitu kan? Atau kita lebih luck lah dari lawan. Jadi nggak usah pakai excuse. Lapangan lah jelek, wasit lah pro kontra, ya nggak usah. Capek kita excuse itu. Nggak mendidik pemain juga. Nanti pemain begitu juga. Oh wasitnya curang sih. Nah, saya pernah nih, ini saya cerita aja nih. Waktu, kalau nggak salah, SEA Games di Malaysia. Yes. Saya pegang tim nasional. Asisten manajer apa salah. Meeting kita dicurangin, emang kita dicurangin. Jadi meeting nih, wah, saya udah dikasih input lah sama bos-bos federasi. Oh, lu ngomong gini, begini, bla bla bla. Saya yakin ini omongan saya ini sekjen waktu itu namanya Peter Valapan, sekjen AFC. Oh, pernah dengar ya? Peter Valapan. Dia pasti nggak berkutik nih kalau saya komplain ini. Ya Mr. Rahim, apa yang kamu mau ngomong? Padahal saya udah kompak nih sama yang lain-lain nih, yang bukan yang orang di luar Malaysia. Udah kompak. Saya bilang kan, wah ini begini. Tahu nggak jawabannya? Jawabannya cuma satu dan kita nggak berkutik. Apa tuh, Pak? If you don't like the referee, you don't have to play football. Itu ya jawabannya. Nggak macam-macam, satu jawabannya. Kalau kamu nggak senang sama wasit, kamu nggak usah main bola. Kamu tuh mau alasan apa lagi? Iya benar juga sih, masuk logika. Kita kan komplainnya ke wasit. You don't like the referee, you don't have to play football. Udah diem kita langsung. Terus terkait penunjukan Patrick Kluivert, Danny Lanzet, Alex Pastoor dan Vastenburg ya itu, menurut Pak Rahim udah tepat belum Pak untuk menggantikan? Saya soal Patrick Kluivert tuh terus terang saya nggak tahu karena saya nggak punya track recordnya dia. Ya kalau sebagai pemain kan jelas dia legenda kan, bagus. Ya, pemain dia bagus, bukan legenda seperti Johan Cruyff ya, tapi dia termasuk bagus lah. Bawa Ajax juara Champions. Di Belanda aja, nih, saya belum pernah dengar dia melatih klub Liga 1 gitu ya, belum pernah dengar. Asisten pasti, pelatih pernah Louis van Gaal waktu itu Pak. Iya. Ya, kalau asisten kan di tim nasional juga gak pernah dia. Iya, pernah asisten. Tapi kalau jadi pelatih di tim Liga 1 Belanda saya belum pernah dengar. Makanya kalau ditanya sebenarnya no comment saya. Karena saya nggak tahu track recordnya. Tapi kalau Pastoor bagus. Teman-teman saya orang Belanda bilang dia bagus. Ahli strategi atau gimana. Karena dia pernah bantu 2 klub dari Liga 2 ke Liga 1. Iya. Ya, dia pernah jadi itu bagus. Tapi kalau Patrick Kluivert terus terang saya nggak tahu. Dan Patrick Kluivert itu sebetulnya kan bukan orang Belanda, orang Curaçao kali. Oh, Curaçao. Atau orang Suriname, kita Curaçao kali ya. Tapi dia warga negara Belanda lah, karena dia udah tinggal di Belanda lama. Cuman maksud saya timingnya aja yang mungkin kurang tepat. Jadi kalau kita berdoa supaya ada mujizat lah kita bisa menang lawan Australia. Tapi kalau tuh kita menang, alhamdulillah. Kita semua orang Indonesia kepengen dong. Gitu. Pak Rahim optimis nggak Indonesia menang atau minimal imbang deh di Australia? Saya gini aja, saya berdoa supaya kita bisa menang. Ya dong, masa kita berdoa untuk kalah kan nggak mungkin. Ya kita bisa doa menang. Tapi seandainya juga nggak menang, imbang lah minimal gitu. Ya kalau kalah lah umpamanya, kita nggak bisa nyalain pemain, nggak bisa nyalain pelatih. Ya. Waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi kita ya harus terimalah whatever happen. Gitu. Kalau lawan Bahrain optimis menang ya sama Cina di GBK nanti nih. Walau alam Bahrain aja kalah sama Cina. Iya kan kita kan waktu di Bahrain kan kita dirugikan tuh sama wasit. Seri kan harusnya bisa menang. Nah ini kan bulan Maret nanti kan setelah lawan Australia kita home kan di Bahrain. Apalagi dengan tekanan mental pemain Bahrain yang akan disorot sama supporter kita kan nih akan tekanan psikologinya akan diserang kan pasti. Enggak, Jepang apa kurang ditekan ya sama supporter kita? Kalau Jepang mah kalau dari segi kualitas udah ya makanya saya mau nanya. Emangnya orang luar takut kalau di supporter belum tentu. Kalau saya nih main di lawan supporter banyak mungkin bangga saya. Soalnya Federasi Bahrain kan setelah pas bulan Desember atau Januari kemarin kan bilang gini, nggak mau main di Indonesia sebenarnya, lebih baik neta di
Malaysia karena ada tekanan-tekanan itu, Pak. Itu Federasi Bahrainnya ya. Itu kan tipu-tipuan dia. Ketua AFC Bahrain. Oh iya sih, benar. Iya, tipu-tipu aja dia pura-pura. Waduh, itu kan perang urat saraf itu. Nah, yang menentukannya Australia. Kalau Australia kalah, beban mental itu kan anak-anak itu. Iya. Lawan Bahrain. Nah, makanya saya harapkan apapun kalau bisa menang. Tapi umpamanya sampai kalah, ya kita harus terima karena kesempatannya sedikit kan pelatih. Mungkin pelatih cuma 1-2 hari aja ngelatih ya. Iya. Ya kan dari Belanda ke Australia langsung mereka. Berarti materi pemain timnas Indonesia sekarang menurut Bapak udah ideal belum? Ada Martin Paes, udah pasti kan. Jai Jazz, tambah Kevin Dix, Miss Hilgers, apalagi Twente semalam menang kan. Terus Kevin Dix pindah ke Mönchengladbach, Jerman tuh kan, Bro. Nah, ada Calvin Verdong, terus belum lagi tambahan di depan oleh Romeni. Menurut Bapak, lawan Australia kita bisa imbang deh minimal gitu. Maksudnya kalau menang ya mukjizat lah kalau kata Bapak tadi itu loh. Saya nggak tahu juga tuh. Karena mereka main bagus, bukan jelek. Main tuh kan kalau dia main di divisi utama is oke berarti kan. Kelas tapi kan individu sendiri tuh. Nah, kalau mereka ngumpul lagi sama nggak ngumpulnya sama seperti waktu Sintayong? Kalau polanya sama, gampang sama dia. Tapi kalau polanya beda, kan mulai lagi. Tapi kita nggak tahu, bisa aja dia tetap sama. Gitu. Kalau Cruyff kan bilangnya mau menyerang. Ya kalau saya lihat, ya lihat-lihat. Lu kalau menyerang tembok ngapain? Kalau lu menyerang, ada kans, terus serang. Kalau nggak ada kans, ya lu maintain di tengah aja. Gitu. Ya. Jadi maksud saya, gini, nggak usah terlalu banyak ngomong deh. Itu belum kerja kan? Iya. Jadi nggak usah lo ngomong, saya mau nggak diam aja. Kita nanti lihat hasilnya aja. Kalau hasilnya baik aja, orang juga support kan. Iya, betul. Kalau banyak ngomong, hasilnya kurang baik kan dihantam orang. Jadi maksud saya gini, semuanya tuh lebih baik kita calm aja, tenang aja. Jadi nggak usah, masuk TV ngomong begini. Orang bilang belum kerja udah ngomong. Benar. Ya itu tadi saya cerita. Saya di Belanda mau bertanding, saya kasih motivasi. Foverdehan pelatih Belanda kan. Pelatih under 21 Belanda yang mengangkat Belanda juara Eropa 2 kali under 21 kan Foverdehan. Dia tanya sama saya, kamu ngomong apa tuh sama pelatih? Foverdehan ya. Foverdehan. Iya. Saya bilang, saya mau kasih motivasi sama mereka gini. Tahu jawabannya? Kamu nggak perlu kasih motivasi. Pemain itu yang punya motivasi, harus punya motivasi sendiri. Itu kalau kamu kasih motivasi, punya motivasi kan tuh pemain. Peluang timnas Indonesia masuk Piala Dunia berapa persen Pak menurut Pak Rahim? Waduh, saya nggak perlu ngomong tuh. Takut diserang ini ya, supporter timnas ya. Saya no comment kalau ditanya begitu, saya no comment. Tapi kalau menurut pandangan Bapak, kuat nggak lolos Piala Dunia? Atau secara hitung-hitungan prediksi Bapak aja sih? Jadi kan kalau prediksi... Jadi kalau kita lolos di putaran ketiga, kita langsung otomatis masuk? Kalau peringkat 1 sama 2. Otomatis masuk. Kalau otomatis masuk. Tapi kalau 3 itu lolos penyisian playoff. Bukan kualifikasi lagi. Lawan tim Timur Tengah. Timur Tengah, bukan Amerika Latin. Bukan. Ya. Jadi kalau 1-2 otomatis, kalau 3-4 ya kalau nggak salah masuk, tapi masih dibikin kayak grup gini. Ya memang berat lah ya. Berat, tapi ya tadi saya bilang we do our best aja. Yes. Iya kan, kita tahu berat. Kita nggak bisa bilang enteng gampang, nggak bisa. Berat, but we do our best. Pak, last question nih, pertanyaan nakal. Ya. Bapak percaya nggak ada friksi pemain waktu di ruang ganti antara Sintayong dan pemain timnas? Saya nggak begitu yakin. Ya. Saya nggak begitu yakin. Jangan sampai kita tuh divided et impera. Ya. Udah bagus dipecah belah. Kan begitu. Kejadiannya kan kita lagi up nih lah. Soalnya kan toto kejadian gini. Jangan divided et impera. Ini
Orang Indonesia gampang dibikin pecah belah tuh gampang. Makanya Belanda betah kan waktu itu. Bukan kan, betah-betah lagi, kalau perlu dia balik lagi. Iya, karena kan sekarang udah mulai balik. Invasi ya. Dan apa namanya? Yang beruntung siapa sih sebetulnya? Nah. Dengan adanya naturalisasi ini siapa? Siap. Emangnya kita kenal sama pemain-pemain itu tadinya? Enggak kenal kan? Siapa yang kenal? Agen. Yang beruntung udah deh, nggak usah pura-pura tutup mata. Agen untuk kita kan nggak kenal sama Peter Kluivert. Yes. Karena kita kenal teman kita kan bukan. Tapi dikenalkan kan sama siapa? Sama agen. Dan pemain-pemain yang kita naturalisasi kan kita nggak kenal juga. Yeah. Kalau umpamanya itu siapa pemain top Belanda tuh? Umpamanya Tijani Reinders yang di Milan, di AC Milan. Siapa? Tijani Reinders yang di AC Milan lagi naik daun. Umpamanya pemain yang terkenal lah gitu ya. Yeah. Kita tahu, nggak kenal tapi kita tahu. Yeah. Yang ini kan kita nggak tahu. Saya lama di Eropa nggak tahu pemain ini, tapi nggak jelek pemain ini karena mainnya di Liga 1 juga kan. Tapi kita nggak kenal. Nah sekarang kita question mark juga, kenapa dia mau jadi pemain tim nasional Indonesia? Karena dia susah menjadi pemain nasional Belanda. Yes. Kan ada kelasnya. Yeah. Nah daripada dia nggak bisa di tim nasional, kenapa why not tim nasional Indonesia? Karena dia ada darah Indonesianya kan. Yeah. Kalau dia jadi tim nasional Indonesia, paling sedikit enggak kalau kita bagus di kualifikasi World Cup, gajinya dia naik di klub. Benar. Nilai bergening ya. Dan itu kan salah satu ini. Dan agennya juga suruh-suruh sendiri kan. Iya. Jadi kalau saya tanya ini gimana ini, yang menang tuh cuma, yang senang tuh cuma satu, agen. Ini wah belak-belakannya Pak Rahim Sukasa nih menarik sekali ya. Saya tahu gitu karena apa? Karena saya pelaku. Saya ini kalau mau kaya Pak, saya ini di Pelita Jaya, belum main saya udah kaya Pak. Mantap. Begini ya, coba semua kita sudah mengulik perjalanan Pak Rahim Sukasa mulai dari UMS 80, Pelita Jaya, sampai Brisbane Roar, dan beliau juga memberikan pendapat yang sangat menarik terkait kondisi timnas sekarang ini, prediksi. Ya kita berdoa lah, moga-moga kita bisa menang lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, meskipun beliau sendiri bilang berat untuk lolos Piala Dunia 2026. Gitu ya Pak ya? Tapi kalau saya boleh kasih advice, ini kan short tujuannya untuk jangka pendek ya. Kita juga mesti pikirin pembinaan di dalam negeri. Ya. Dan pembinaan di dalam negeri jangan kaleng-kaleng, harus yang benar-benar. Bangsa Indonesia itu bisa nggak? Bisa. Saya bilang nggak bisa, tapi betul gitu. Jangan ada, saya kasih contohnya saya nih. Pelita Jaya, agen datang. Bagus Pak, bla 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 bla. Berapa? 1 miliar. 1 miliar Pak. Waktu itu loh. Enggak kemahalan. Nah, untuk Bapak 250. Untuk saya 250. Enggak, saya nggak mau. Mungkin Bapak nggak mau, mungkin pelatih mau katanya. Enggak, kalau saya nggak mau, semua nggak mau, saya bilang gitu. Jadi Bapak bisa pikir nggak 1 miliar 250 untuk saya. 750 udah kan? Dibilang nanti musuh kasih apa-apa. Federasi lah bla 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 bla, yang udah tinggal 500 atau 600 ya, untuk agen sekian ratus, yang udah 400 ya. Kok maksudnya kualitasnya di mana ya. Pemain asing itu di sini, dan Pak agen itu bilang masa klub lain mau apa ya, klub lain mau, saya nggak mau. Bayangin aja kalau saya mau dikasih 250, kalau boleh 5 pemain, saya punya uang belum main Pak ya, belum main 1 miliar 250 juta zaman itu, belum main. Belum lagi yang telepon. Kan banyak yang telepon. Bos, menang jam banyak bos. 1-0 aja gitu. Iya, berarti ini menunjukkan begini loh, coba semua. Berarti emang sepak bola kita di Indonesia emang apa ya, sudah kayak karut marut yang udah lama. Dari kalau kata Pak Rahim di awal itu dibilang dari zaman baheula udah mulai ya. Jadi kan no comment lah pokoknya. Ya sekarang kalau mau ditanya, katanya ada satgas anti suap kan? Anti suap dan mafia. Apa? Hasilnya ada nggak?
Satgas polisi loh, nggak ada hasilnya. Kenapa? Walau-walam. Kenapa? Yang terakhir Figit Waluyo Nah, itu sih Pak. gampang kok. Yang diduga-duga itu kita kan tahu semua sebenarnya, tapi kita nggak bisa buktikan kan. Tapi kan kita tahu sebetulnya. Panggil aja tuh sama si Satgas polisi. Lu ngaku, gua nggak tangkap. Lu nggak ngaku, gua tahan dulu 2 minggu atau 3 minggu sesuai dengan peraturan hukum. Tapi kalau lu ngaku, lu lepas dengan syarat lu nggak usah ngurus bola lagi. Selesai tuh masalah. Tapi kenapa nggak terjadi? Aku juga nggak tahu. Kenapa sih? Kalau saya nih, betul kalau mau nih, kalau udah Satgas polisi nggak bisa, gampang. Minta tolong sama Presiden Republik Indonesia aja. Pak, tolong Bapak perintahkan kalau polisi tidak Satgas ini tidak berhasil, Bapak lakukan suruh polisi militer aja. Ya, 24 jam selesai tuh. Gak akan habisnya ini Pak. Jadi kita nih obrolannya menarik sekali nih Pak Haim. Jadi sampai terakhir ini tentang masih bobroknya sepak bola Indonesia ya. Ya terkait mengkritisi ini loh, Satgas Mafia dan anti suap juga nggak sampai sekarang belum kejelasannya seperti apa. Jadi kalau mau saya gini, pembinaan ini kita benar-benar lakukan yang baik. Bisa kita, bukan nggak bisa, bisa. Tapi nggak bisa besok. Ya. Kan World Cup kan 4 tahun, 8 tahun. Jerman aja, saya kasih tahu di Jerman ya, maaf nih ya. Tahun 2002 kan Jerman hanya runner up di Korea. 2006 main di kandang kan? Ya kalah. Ya kalah kan? Kalah. Telat mengganti senior sama yang muda tuh apa namanya? Regenerasi. Telat regenerasi. Kalah Pak dulu. Dia pikir dia menang, dia kalah. Dia lakukan regenerasi lagi 2010. Kalah lagi. 2014 baru juara lagi. Ya. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Dari 2014. Jerman itu. Ya. Kita ya? Gak tahu, stuck jalan di tempat Pak. Ya kita yang penting masuk World Cup dulu aja deh. Iya, nggak usah ngomongin juara. Nggak usah kita ngomong. Kalau Jepang dia punya target Pak. Jepang 2045, 2050 juara. Dia mau Jepang. Dari tahun berapa dia udah punya buku putih itu? 90 Pak. Tahun yang terakhir tuh tahun 2005. Oh, ya 90 dia mulai berkembang. Ya. Terus 2005 tuh dia udah bikin 2005 45 tahun. 2050 yang bikin aja udah mati. Iya. Ya kan? Ya. Tapi konsep itu dia pakai terus. Blueprint. Jadi PSSI sama ini nggak ada blueprint kan? Konsepnya dipakai terus. Jadi Jepang masuk World Cup terus-terusan kan? Ya. Pertama kan masuk World Cup dulu. Berapa kali berpengalaman ke depannya bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Tapi triggernya Jepang itu Pak sebenarnya dari anime atau kartun Jepang Kapten Tsubasa Pak. Jadi Kapten Tsubasa, Bapak pernah nonton yang Kapten Tsubasa kartun Jepang? Oh kartun. Yang ibaratnya kalau orang Jepang tuh disebutnya anime. Nah itu jadi motivasi pemain-pemain Jepang sampai sekarang itu. Jepang itu kan baseball tadinya. Baseball. Korea juga baseball. Tapi dia bisa bola aja bisa. Karena di konsepnya udah benar. Dan benar-benar dia lakukan yang bersih. Semua pemain Bundesliga ada orang Jepang. Iya betul. Di Bundesliga dan divisi utama dan dia main, bukan cadangan. Iya. Gitu. Maksud saya kalau kita mau dari sekarang ini, marilah kita membina juga anak-anak muda kita. Coba anak-anak muda kita yang bagus-bagus begitu udah dewasa hilang. Tahu kemana? Biasa latihan dia ke mall udah gede. Karena nggak ada goalnya. Mau kemana nih dia? Nah, karena kompetisi juga bisa diatur yang baik. Kalau saya bukan menteri sih ya. Kalau saya menteri saya bikin tuh itu konsep itu supaya anak-anak muda kita ini tahu tujuannya. Ya. Kayak di Korea nih juara Olimpiade seumur hidup dapat berapa ribu dolar. Yang juara Olimpiade kan nggak banyak. Di Indonesia juara Olimpiade kan Susi Susanti juara, Budi Kusuma juara, Taufik juara. Kan tuh mesti dapat seumur hidup berapa deh? Mamanya dana pensiun lah. Ya 2.000 atau 5.000 dolar atau 3.000 dolar. Tapi kan dia jadi
support dari orang tua, keluarga semuanya tuh mendukung orang jadi atlet yang punya kelas. Ya. Loh kalau kamu dikasih $5.000, orang cuma berapa puluh orang, cuma 10 orang kan, 10 orang kali 5 kan cuma 50.000 tiap bulan. Gak ada artinya kan $50.000. Tapi kan anak-anak itu dapat $5.000 kan 80 juta. Udah hidup cukup lah gitu. Jadi maksud saya yang begitu-begituan tuh mesti ada dana apa tuh namanya, abadi. Dana abadi. Oh. Nah. Oke, terima kasih Pak Rahim Kasa sudah Terima kasih. mengundang saya ke kediaman Pak Rahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.